Apa yang ingin dikatakan Anas bin Malik jika Anda duduk di sini? Anas akan berkata kepadamu seperti apa yang telah ia katakan dalam hadis ini. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. Rasulullah SAW adalah yang paling penyayang di antara semua orang. Anas bin Malik tahu persis apa yang ia bicarakan. Karena dari pengalaman pribadi sendiri dan dari apa yang dilihatnya, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. untuk memberikan Anda gambaran. Anas bin Malik mempunyai seorang saudara lelaki yang bernama Abu Umair. Abu Umair memiliki hewan peliharaan, seekor burung kecil yang disebut An-Nugair. Bayangkan anak Anda memiliki boneka teddy bear yang mereka tidak akan mau tidur tanpa teddy bearnya? Atau Macy? Atau saya tidak tahu karakter mana, Mickey Mouse atau Barbie sayangnya. Bayangkan seekor hewan peliharaan dan tiba-tiba hewan peliharaan itu, jika itu mainan mungkin jadi rusak, atau jika itu hewan peliharaan yang hidup, ia menjadi sakit atau bahkan meninggal. Apa dampak yang akan terjadi pada anak? Rasulullah SAW bisa saja berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qada wa qadar. Allah telah menentukan dia akan mati. Kata-kata itu mungkin memang benar adanya, tetapi tidak untuk anak kecil. Seorang anak butuh dihibur. Seorang anak membutuhkan seseorang untuk menghiburnya. Seorang anak membutuhkan seseorang yang bisa berbicara tentang tema dan masalah yang sedang dipikirkannya, atau dia yang tidak memikirkan apapun kecuali yang si anak pikirkan, yaitu hewan peliharaan. Itulah sebabnya mereka mengatakan ketika seseorang meninggal itu sesuatu yang baik, tidak buruk. Adalah baik untuk membicarakan yang telah meninggal. Jika Anda melayat dan memberikan belasungkawa dan berkata, dia seorang yang baik. Aku ingat suatu hari dia mendatangiku ini, dan ini. Jangan berpikir, oh aku tidak ingin mengingatkannya. Tidak, dia ingin diingatkan. Karena ia tidak bisa memikirkan hal lain selain itu. Inilah kisah seorang nabi yang datang untuk mengunjungi seorang anak. Dan beliau menunjukkan perhatian. Beliau juga berpikir tentang pertempuran Badar dan Uhud. Beliau memikirkan istri-istrinya. Beliau berpikir tentang Nabi Ibrahim. Tetapi hatinya begitu besar, sehingga beliau mampu memikirkan pertanyaan ini. Kenapa Umair kesal? Kenapa dia menangis? Dalam riwayat lain beliau berkata, Umair, kemarilah, mari kita sholat bersama. Dan dalam riwayat lain, ada dimensi lainnya, tetapi mari kita ambil esensi dari riwayat itu. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Lihatlah bagaimana kalimat awalnya. Anas memberikan kalimat pengantar dalam riwayatnya. Anas mengatakan, Rasulullah SAW adalah yang paling santun dalam hal akhlak. Anas pada dasarnya ingin mengatakan, وإنك لعلى خلق عظيم. itulah yang ingin ia katakan. وكان لي أخ Dan aku, Anas, mempunyai saudara laki-laki. Disinilah pengalaman pribadi Anas terjadi. يقال له أبا عمير وهو فطين. Dia baru saja disapih. Umur 2, 5 sampai 3 tahun atau 4 tahun mungkin. Saya tidak tahu. Masih memakai popok. Saya tidak tahu. Dan Anas berkata, كان إذا جاءنا Rasulullah SAW ketika datang berkunjung, beliau berkata, يا أبا عمير ما فعل النغير. saya mengira apa yang dimaksud dalam hadis كان إذا جاءنا bahwa Rasulullah biasa datang berkunjung dan beliau secara biasa bertanya, Aba Umair, ada apa dengan An-Nugair? Rasulullah SAW tahu persis apa yang terjadi pada An-Nugair. An-Nugair sudah mati, burung kecil itu sudah mati. Rasulullah SAW berbicara tentang tema yang belum tentu menjadi perhatiannya. Masalahnya, tema tersebut terkait dengan apa yang dirasakan oleh yang sedang bersedih. Jadi Anda mengajukan pertanyaan bukan untuk mengetahui jawabannya, tetapi agar ia tahu bahwa Anda prihatin. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Anda tahu bahwa dia rasanya seperti di neraka, tetapi sangatlah penting untuk bertanya dan mengantisipasi jawabannya. Bahkan kalaupun tidak ada jawaban, tetapi dia akan mengakui bahwa Anda telah bertanya dan peduli. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali setiap kali Anda datang dan berkunjung. Aku, Anas, mempunyai seorang adik laki-laki. Kepadanya, ya Rasulullah SAW biasa berkata, wahai Aba Umair, kemana perginya Nugairmu? An-Nugair adalah nama burung kecilnya. At-Tirmizi mengatakan bahwa Nabi memanggil anak itu dengan nama kunyahnya, Abu Umair. Dia tidak dipanggil Abu Umair, tetapi sekali lagi untuk memberinya semacam perasaan telah dewasa bahwa kau adalah Abu Umair, membuatnya senang dan menghiburnya. Beliau memanggil anak itu dengan nama kunyahnya, suatu perbuatan yang muncul karena anak itu memiliki burung kecil peliharaan yang telah mati sehingga ia duduk dalam kondisi sedih.
Karena itu untuk menghiburnya, Nabi bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi pada hewan peliharaannya, An-Nughair. Dan kemudian Ibnu Hajar dan yang lainnya mengomentari hadis tersebut bahwa hadis ini menunjukkan banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan walaupun Anda mengetahui jawabannya. Manfaat lainnya adalah menurunkan level pemahaman Anda dan berbicara dengan cara yang bisa dimengerti oleh si pendengar. Rasulullah SAW beliau tidak peduli tentang An-Nughair. Beliau melihat putra yang meninggal, beliau melihat seorang wanita syahid dalam pertempuran, beliau melihat sepupunya meninggal, beliau melihat pamannya meninggal, Abu Thalib meninggal sebagai seorang musyrik, dan beliau ingin pamannya untuk, tapi apa yang lebih penting yaitu emosinya, yaitu blok yang beliau coba bangun. Beliau berusaha menunjukkan kepada anak itu, dan ini suatu hal yang menarik. Beliau berusaha menunjukkan kepada anak itu bahwa tidak ada yang salah untuk merasa kesal atau merasa sedih terhadap hewan peliharaannya. Jangan malu untuk menangis ketika hewan peliharaannya mati. Tidak, ini sesuatu yang sah dan ini sesuatu yang sangat penting. Sedemikian rupa sehingga sekarang saya akan mengatakan sebuah hadis yang akan selalu ada selamanya sampai hari kiamat tiba dalam kitab Bukhari dan Muslim. Wahai Umair, tentang hewan peliharaanmu, kemuliaan dan kehormatan apa lagi yang kamu inginkan? Kita tidak akan tahu nama hewan peliharaan yang telah dikubur dan dimakan oleh cacing, tetapi menjadi terkenal. Karena kisah ini terjadi dalam konteks seorang anak yang bersedih karena burung kecilnya.